Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di pertemuan ketiga mata kuliah sistem penunjang keputusan, di sini kita membahas pemodelan, di mana model itu adalah abstraksi dari suatu yang mewakili beberapa fenomena berbentuk objek atau aktivitas. Model merupakan alat yang terkenal dalam bisnis. Pembuatan model merupakan inovasi yang baru dan digunakan sebagai alat pemecahan masalah. Analoginya dalam dunia fashion, model fashion adalah abstraksi seseorang dalam memandangnya, yang menempatkan dirinya dalam model itu, sedangkan calon pembeli disebut entity. Jenis model, di sini ada 4 jenis model dasar dari model, yaitu yang pertama model fisik, yang kedua model naratif, yang ketiga model grafis, dan yang keempat model matematis. Model fisik adalah penggambaran di 3 dimensi dari kesatuannya. Wujud dari model biasanya lebih kecil dari objeknya. Fisik dari model fisik dapat membantu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh sesuatu yang nyata. Dari keempat model di atas, model fisik merupakan model yang memiliki nilai penggunaannya yang paling sedikit bagi manajer bisnis. Ini contoh model fisik. Di sini ada miniatur pesawat. Model naratif adalah suatu jenis model atau sebuah jenis model yang digunakan manajer tiap hari, yang jarang dianggap sebagai model adalah model naratif. Model naratif menjelaskan entiti yang dengan kata lisan atau tertulis. Pendengar atau pembaca dapat memahami entiti dari naratif tersebut, seperti bentuk komunikasi lisan dan tulisan adalah model naratif, sehingga menjadikannya jenis yang paling populer dalam dunia bisnis. Informasi dalam bentuk tertulis dari komputer dan informasi lisan dan tulisan dari komunikasi informal merupakan contoh model naratif tersebut. Ini contoh model naratif. Sini pelayan tugasnya mencatat pesanan, mengantar pesanan. Di sini customer pesan menu makanan atau minuman. Itu customer juga membayar dari pesanan yang dipesan. Sini koki tugasnya memasak di modal naratif dan sebagainya. Itu yang terdapat dalam use case dalam sebuah restoran. Contoh lain dari model naratif, yang bersifat sequence diagram yang telah kalian buat untuk membuat program atau TA kalian lalu. Itu merupakan contoh model naratif. Ini jenis model lainnya. Yang ketiga, model grafis merupakan jenis model yang tetap dalam penggunaannya adalah model grafis. Model grafis ini memiliki entitinya dengan abstraksi garis, simbol, dan bentuk. Model ini sering dijumpai dengan penjelasan dengan bantuan model naratif. Model grafis ini digunakan dalam bisnis untuk menyampaikan informasi. Banyak laporan-laporan bisnis menggunakan model grafis ini.
Banyak peralatan yang digunakan oleh analis sistem maupun programmer menggunakan model grafis. Contohnya, model grafis yang paling umum adalah flowchart. Ini contoh dari model grafis dengan flowchart. Ini sebuah pendaftaran anggota perpustakaan sebagai pendaftar, petugas, dan sistem dari perpustakaan itu sendiri. Dari dimulai sampai selesai. Ini merupakan model grafis dengan flowchart. Ini yang keempat, model matematis. Model matematis ini banyak digunakan dalam proses bisnis. Segala rumus ataupun persamaan merupakan bagian dari model matematis. Banyak model matematis yang digunakan oleh manajer bisnis dengan alasan karena lebih kompleks. Dengan sifatnya yang kompleks tersebut, sehingga banyak perguruan tinggi yang menggunakannya. Model matematis yang disederhanakan menjadi tumpuan manajer sebagai untuk menyelesaikan solusi dan untuk masalah yang bersifat khusus. Ini contoh model dari model matematis. Di sini terdapat modelnya. Ini rumusnya, ini modelnya ya. Ini contoh lainnya juga. Baiklah, tujuan dari pemodelan adalah untuk memudahkan dalam pemahaman dan untuk meramalkan sesuatu sebagai bentuk prediksi. Memudahkan pemahaman biasanya dibuatkan model untuk yang dibuat lebih kecil dari aslinya atau objeknya. Seperti yang kita lihat tadi, model pesawat adalah lebih kecil daripada aslinya. Seperti dibuatkan peta agar mudah lebih dipahami dan lebih kecil daripada wujud sesungguhnya dalam hal penunjukan gedung, danau, dan atau lainnya. Sebagai ramalan atau prediksi merupakan suatu minat yang dikarenakan kegunaan model membantu pemahaman lebih sedikit dibanding kemampuannya untuk meramal, karena manajer berhubungan dengan dampak potensial dari keputusannya pada perusahaan, sehingga model matematis lebih banyak membantu dalam meramalkan walaupun tidak sepenuhnya selalu berhasil. Ini keuntungannya. Yang pertama, menjadikan pemodelan sebagai pengalaman belajar dengan alasan akan banyak menemui sesuatu yang baru mengenai sistem fisik yang dapat dipelajari. Yang kedua, kecepatan proses simulasi memberikan kemampuan kepada pengguna untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam jangka waktu yang singkat walaupun yang sesungguhnya belum dibuat secara real. Yang ketiga, memberikan daya peramalan forecasting, yaitu mampu memandang secara jauh ke depan yang tidak dapat dilakukan oleh metode produksi informasi yang lain. Yang keempat, dengan model membutuhkan biaya yang lebih murah dibandingkan metode trial and error. Kerugiannya yang kedua, sini ada dua kerugian, yaitu yang pertama sulitnya pemodelan sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak dapat menangkap semua pengaruh pada entiti. Sebagai contoh sini, dalam penentuan model harga yang baru, perusahaan harus melakukan estimasi nilai untuk elemen data skenario. Hal ini berarti keputusan yang benar-benar tepat harus ditetapkan dalam
pengimplementasian keputusan didasarkan hasil simulasi. Yang kedua, dibutuhkan keterampilan matematis yang tinggi untuk mengembangkan model yang lebih kompleks secara pribadi. Keterampilan ini dibutuhkan juga untuk menerjemahkan output secara tepat. Ini ada tiga jenis pemodelan matematis. Yang pertama, model statis dan model dinamis. Itu di mana model statis tidak dapat memasukkan waktu sebagai variabel. Model ini lebih berkaitan dengan situasi pada saat tertentu seperti sebuah potret, sedangkan model dinamis memasukkan unsur waktu sebagai variabel dan mewakili tingkah laku entiti sepanjang waktu seperti layaknya gambar hidup. Model probabilistik dan deterministik, model yang memiliki jangkauan peluang mulai dari 0,00 untuk sesuatu yang tidak memiliki peluang sehingga 1,00 untuk sesuatu yang nyata terjadi. Model ini merupakan lawan dari model dinamis. Yang ketiga untuk jenis pemodelan matematis yaitu model optimasi dan suboptimasi. Satisficing model. Model optimasi adalah model yang menentukan pemecahan terbaik dari alternatif yang ada. Sedangkan model suboptimasi merupakan model yang tidak mengidentifikasi keputusan akan penyelesaian yang terbaik, namun dikembalikan kepada manajernya sendiri. Ini ada 3 fase dalam pengembangan siklus model. Yang pertama, menentukan masalah, mengembangkan model, yaitu yang 3, yang pengambilan keputusan. Ini ada fase siklus model seperti ini. Pada siklus SPK atau DCS terdapat banyak model yang dapat digunakan untuk membantu memberikan dukungan keputusan. Sistem penunjang keputusan kelompok atau dikenal dengan sebutan Group Decision Support System (DGSS), di mana user telah menjadi kenyataan bahwa jarang sekali memecahkan masalah sendiri. Biasanya melibatkan orang lain dalam menentukan pemecahan masalah atau mengevaluasi pemecahan masalah pengganti, seperti dibentuk steering committee dalam bentuk permanen dengan tujuan secara berkelompok untuk melakukan tugas yang harus dikerjakan dalam waktu tertentu atau ditentukan. GDSS sebagai kombinasi dari komputer, komunikasi, dan teknologi keputusan yang digunakan untuk menemukan, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam pertemuan kelompok atau grup. Tujuan dari GDSS itu sendiri adalah untuk pertukaran ide, opini, dan preferensi dalam kelompok yang saling membutuhkan. Walaupun sering menemukan hambatan, pada intinya saling memberikan kontribusi pendefinisian dan mengidentifikasi masalah yang lebih baik. Ini gambarnya seperti yang dijelaskan untuk lingkungan setting lingkungan GDSS. Ini kerangka dasar SPK, yaitu memiliki 3 subsistem utama. Yang pertama, subsistem manajemen bisnis basis data, yaitu memiliki kemampuan sebagai berikut: mengkombinasikan berbagai variasi data, menambah sumber data secara cepat, menggambarkan struktur data logikal sesuai pengertian pemakai, menangani
data secara personil. Dan yang terakhir, mengelola berbagai variasi data, yaitu berhubungan dengan data semuanya. Yang kedua, untuk subsistem utamanya adalah subsistem manajemen basis model, yaitu memiliki kemampuan sebagai berikut: menciptakan model-model baru secara cepat dan mudah, mengakses dan mengintegrasikan model-model keputusan, mengelola basis model dengan fungsi manajemen yang analog dan manajemen database. Ini yang terakhir dalam SPK adalah subsistem perangkat lunak dialog. Bennett mendefinisikan komponen dari subsistem perangkat dialog ini sebagai pemakai, terminal, dan perangkat lunak. Subsistem ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bahasa aksi, meliputi apa yang dapat digunakan oleh pemakai dalam berinteraksi dengan sistem, yaitu keyboard, panel sentuh, joystick, mungkin mouse. Bahasa tampilan meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai, yaitu printer, layar, tampilan atau suara, dan lain-lain. Basis pengetahuan meliputi apa yang harus diketahui oleh pemakai agar pemakai sistem bisa efektif, seperti manual book, kartu referensi, atau lain sebagainya. Ini contoh kasus dalam penentuan strategi pengembangan IKM berbasis pertanian. Ini ada datanya, ada modelnya, itu sistemnya, pengolahan terpusat, dan ada penggunanya. Ini metodologinya pendekatan sistem untuk menganalisa kebutuhan formulasi permasalahan integrasi sistem, dimulai dari pemilihan komoditas, dilanjutkan dengan pemilihan produk unggulan, dilanjutkan untuk menentukan lokasi agroindustri, untuk menyediakan ketersediaan bahan baku, dilanjutkan dengan kelayakan ekonomi agroindustri, dilanjutkan untuk menentukan strategi pengembangan agroindustri hortikultura. Ini sebagai metodologinya. Baiklah, untuk pertemuan ketiga cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan chat via grup atau email ke saya. Apa yang mau ditanyakan lebih lanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.